Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul berbincang langsung dengan Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Pak Dayat. Dayat, Pak. Baik. Apakah bisa kita mulai wawancara yang langsung, Pak? Silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan saya yang pertama nih Pak, bagaimana Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelestarian nilai budaya adat Pemamanan pada pernikahan masyarakat suku Alus, Pak? Menurut pandangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Dalam pelestarian nilai budaya Majelis Adat Aceh, khususnya di Aceh Tenggara, sangat berperan lah kalau untuk pelestarian, apalagi tentang pemamanan pernikahan masyarakat suku Alas ya kan. Dengan adanya sosialisasi ke desa-desa tentang membaga dan tradisi pemamanan ini, untuk tradisi pemamanan ini sudah diatur juga di dalam MAA itu, cara berpakaian, cara membagah tadi seperti saya bilang tadi. Yang pastinya menurut pandangan saya MAA ini sangat berperan lah untuk dalam pelestarian nilai budaya khususnya di pemamanan ini. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, apa hambatan kelembagaan Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara ini dalam pelestarian nilai budaya dan pemamanan ini? Ya baik, saya jawab. Hambatannya, saya sering juga berkomunikasi dengan Ketua MAA. Hambatan yang ada di situ kan orang di Majelis Adat Aceh, khususnya di Aceh Tenggara ini, orang itu di situ bermasalah tentang masalah anggaran. Jadi orang ini kalau membuat suatu kegiatan apapun itu, baik seperti saya bilang tadi, sosialisasikan tentang khususnya pemamanan ini ke desa-desa, orang itu tidak bisa maksimal dalam menyampaikan ke masyarakat khususnya ke desa-desa. Jadi saya sering sharing juga dengan Pak Khalid Akbar. Saya sampaikan permasalahannya nomenklatur untuk pengusulan anggaran agar sosialisasi seperti yang apa-apa yang ada di dalam program di MAA itu, saya sebagai bidang kebudayaan di sini, nomenklaturnya itu kalau anggaran itu hanya bisa kita usulkan melalui bidang kebudayaan. Jadi apapun kegiatan yang ada yang mau dilaksanakan ke depan, agar bisa berkoordinasi dengan kami, itu sudah berkali-kali juga kami sampaikan kepada baik anggota, ketua di MAA, apapun yang mau diprogram, katakanlah kita mau sosialisasikan tentang pemamanan ini, bagaimana untuk melestarikannya agar tidak banyak terjadi kekeliruan di situ, kita bisa sosialisasikan ke desa-desa agar bisa mengusulkan ke bidang kami, agar kami pun di dalam renja tahun berikutnya anggaran itu bisa kita usulkan dan bisa terlaksana. Begitulah ceritanya. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak, apakah sudah sesuai dengan 3 pilar kelembagaan, yaitu apakah sudah ada aturan dan norma-norma kehidupan dan pengetahuan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat nih Pak? Ya, yang selama ini menurut pandangan saya itu sudah sesuai, tinggal lagi tentang penyampaiannya aja. Tidak bisa disampaikan ke lebih luas lagi, paling ya hanya di sekitar-sekitar yang di dekat-dekat yang bisa dijangkau oleh majelis adat aja yang bisa tersampaikan. Tapi kalau untuk ke lebih luas lagi tidak tersampaikan. Kendalanya itu tadi, seperti itu tadi kendalanya, masalah anggaran tadi. Orang itu masalah nomenklatur tidak bisa mengusulkan anggaran apapun dari majelis itu. Jadi salah satunya kita coba untuk bekerja sama agar MAA lebih mau lagi menyampaikan kepada kita. Cuman sampai saat ini belum ada yang pernah koordinasi ke bidang kebudayaan. Sudah sering kali kita sampaikan. Ya, tinggal komunikasi lagi lah. Mau rencananya tahun depan kami membuat ini loh, buat ini loh. Kita bisa bantu. Nomenklatur itulah yang bisa kita mengusulkan anggaran dari bidang kebudayaan. Jadi kalau seandainya apapun program yang akan dibuat di dalam MA itu, kalau sudah bekerja sama dengan kita bisa bantu. Jadi kan lebih maksimal lagi.
penyampaiannya. Pak, ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara ini dalam mengintegrasikan atau mengkaitkan nilai-nilai budaya adat dalam kurikulum pendidikan formal? Ya baik, itu pun sudah kami dari bidang kebudayaan bekerja sama juga dengan MAA untuk di tahun 2020 kita sudah membuat peraturan Bupati, kalau nggak salah saya nomor 40 tahun 2020 tentang muatan lokal bahan ajar untuk jenjang SD dan SMP, dan di situ Majelis Adat Aceh kami libatkan juga karena dari MAA kami pikir lebih mengetahui. Selain dari itu juga akademisi yang ada di Aceh Tenggara kasih kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan, kita libatkan juga untuk penyusun itu. Jadi peran dari MAA di situ sangat penting lah waktu itu. Apa kira-kira strategi yang digunakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara ini Pak tentang pentingnya pelestarian ini Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Ya sangat penting lah kalau untuk pelestarian ini kan kita maunya ada suatu kanun lah untuk menetapkan itu kan. Jadi kalau apapun kita cerita, kalau hanya sekedar sosialisasi, saya rasa tidak berjalan efektif. Tapi kalau kita buatkan kanunnya dengan bekerja sama dengan MAA dan kami sebagai eksekutif di sini, kami pernah juga mengusulkan draft untuk penetapan kanun. Jadi tugas kami di bidang kebudayaan ini untuk mengusulkan draft dengan bekerja sama dengan MAA yang lebih mengetahui lagi masalah adat istiadat di sini. Kita sudah mengusulkan di tahun 2022 di bulan Juni kemarin ya, di bulan Juni draft kanun agar bisa dibahas. Jadi salah satunya kita untuk melestarikan apapun itu budaya kita ini dengan kita tetapkannya kanun. Di kanun ini kami berharap agar pemerintah mendukung penuh juga. Tapi sampai saat ini draft yang sudah kami ajukan untuk bakal dibahas agar bisa ditetapkan menjadi suatu kanun belum juga bisa terlaksana. Mungkin apa permasalahannya. Yang intinya kita sudah coba 2022. Kalau untuk melestarikan ini saya rasa kami di bidang budaya ini lebih efektif lagi ditetapkan dengan kanun. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengatasi perubahan sosial yang dapat mengancam tradisi pemahaman ini Pak? Ya seperti itu tadi saya bilang, langsung aja kalau kita seperti ini draft sudah saya buat. Di situ kan otomatis draft itu kan belum lengkap. Lantar draft itu kan baru dari garis besarnya. Di situ perlu pembahasan. Pembahasan itu peran dari MA di situ. Peran dari MA dia udah ada susunan draft yang kami coba buat di situ agar pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memanggil MA, akademisi untuk membahas masalah ini. Jadi kalau bisa di situ tertuang dalam kanun itu semua. Jadi kalau sudah tertuang kita tinggal mensosialisasi ke masyarakat luas lagi. Jadi Jadi kalau seperti peraturan hukum adat lah katakan, seperti peraturan hukum adat ini setiap desa berbeda-beda. Desa ini bisa nanti hukumnya berbeda, desa ini karena tidak ada satu ketetapan seperti kanun tadi. Tapi kalau sudah mengikat, semua itu pasti kita pakai. Jadi kita pun nanti ada desa ini bermasalah dengan desa ini sudah nggak lagi gamak lagi. Sudah ditetapkan kanunnya, semuanya sudah seragam. Jadi salah satunya melindungi nilai budaya itu salah satunya ditetapkan dengan kanun. Pertanyaan terakhir Pak, apakah ada kerjasama antara Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara dengan lembaga pendidikan kebudayaan lainnya dalam pelestarian adat budaya pemahaman? Oh ya baik, sudah pasti ada lah. Kita sudah banyak kerjasama. Seperti saya bilang tadi, seperti untuk penyusunan buku muatan lokal yang pertama di tahun 2020 pernah kita lakukan dengan MAA, dan
Satu lagi penyusunan PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan. Pokok-pokok pikiran kebudayaan ini yang lebih memahami kami rasakan orang MAA. Itu makanya kami libatkan penuh orang MAA. Selain akademisi, baik tokoh adat yang ada di desa. Satu lagi kayak apa kegiatan kita deh kemarin itu deh? Workshop. Workshop kebudayaan pernah juga kita libatkan. Kan kebudayaan PKS. PKS dalam perlombaan PKS. Festival apa? Lauser lainnya itu Dinas Pariwisata. Baik, di tahun 2025 kita coba juga berkoordinasi kemarin sama Ketua MAA, kita akan mensosialisasikan hukum adat simpat perkara. Itu sudah kita canangkan dan sudah kita masukkan di Renja 2024 agar terlaksana di 2025 nanti. Saran. Saja Pak ya. Ya. Terima kasih Pak, semoga apa yang disampaikan. Saran. Oh iya. Apa kira-kira saran untuk generasi muda, saran dan pesan untuk generasi muda agar lestarinya nilai budaya adat di daerah kita, Pak? Caranya Pak, kan Pak. Saran ya, boleh. Untuk generasi muda ya diharapkan jangan hanya ikut pengamanan, tapi tanya orang tua atau tokoh-tokoh dan kampung apa sebenarnya pengamanan itu. Jadi menggali Apa lagi. maknanya? Menggali lagi ya Pak. Jadi bisa belajar dari orang-orang tokoh-tokoh kampung, walaupun itu istilahnya bukan orang akademik, tapi tradisi pengamanan itu harusnya anak-anak muda generasi sekarang itu harus tahu apa intinya, apa maknanya, apa tujuannya. Jadi bukan sekedar ikut untuk pengamanan. Itu mungkin. Nah, dan lebih apalagi alangkah baiknya apalagi di zaman teknologi sekarang ini, alangkah bagusnya generasi muda ini lebih banyak share lah adat budayanya yang ada biar bisa lebih dikenal lagi di masyarakat luas. Aktif berperan aktif lah, karena peran orang muda medsos ini lebih cepat menyebar lagi, di mana aja bisa dilihat kan gitu. Jangan hanya main game aja ya Pak ya. Lebih mengenalkan budayanya lah, lebih cinta lah, karena itu bukan tugas kita saja, semua harus berperan kalau untuk melestarikan budaya ini. Mungkin sampai di situ saja wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.